judul pengagungan ilmu, ya, dengan judul fi i'dhamil ilmi. Kemudian wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi wa hiyal usulul jami'ah. Dan yang paling membantu wa a'wanu syai'in 'alal wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlalihi, dan yang paling membantu untuk bisa sampai ke tahap pengagungan ilmu, yaitu apa? Bagaimana agar kita bisa seperti para ulama terdahulu, di mana mereka telah membesarkan ilmu, mengagungkan ilmu dengan sedemikian rupa yang tadi kita sebutkan. Bagaimana caranya? Yaitu kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, ma'rifatu ma'aqidi ta'zimihi, dengan cara memahami simpul-simpul atau ma'aqid ta'zimil ilmi, memahami simpul-simpul pengagungan ilmu yang nanti akan kita bahas. Apa saja simpul-simpulnya? Wahiyal usul jami'ah, ya, pondasi-pondasi yang bersifat menyeluruh, wal muhaqqiqatu li'azamatil ilmi fi qalbi, yang dengannya pengagungan ilmu itu bisa terwujud di dalam hati. Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu, maka barang siapa yang berpegang teguh kepada simpul-simpul ini, maka dia telah mengagungkan ilmu serta memuliakannya. Maka mari kita berintrospeksi diri. Kenapa ya kita selama ini belajar, ya, bertahun-tahun belajar, kok begini-begini aja? Kok ilmu tuh nggak nyangkut-nyangkut gitu? 10 tahun, 5 tahun belajar, kok begini-begini aja ya kita? Masih kayak orang awam gitu. Apa sih yang kurang? Ya, maka di sini mungkin ada simpul-simpul pengagungan ilmu yang belum kita tunaikan. Ketika belajar tidak mencatat misalkan gitu, kemudian tidak menjaga adab, kemudian ada menghafal, tidak mau menghafal, kemudian tidak pernah dimurojaah, ini sebagainya dan sebagainya. Ini ada dibahas dalam kitab ini simpul-simpulnya. Itulah simpul-simpul pengagungan ilmu, ya. Taib, beliau mengatakan selanjutnya, wa man dayya'aha falinafsihi adha'a wa lihawahu ata'a fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Barang siapa yang menyia-nyiakan, maka dia telah menyia-nyiakan dirinya dan mentaati hawa nafsunya, maka tidak ada yang bisa disalahkan jika memang telah meremehkan hal tersebut, telah meremehkan pengagungan ilmu. Kenapa kita selama ini tidak bisa menguasai ilmu, tidak bisa memahami ilmu, ya? Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan ilmunya. Fala yalumanna illa nafsa, maka salahkan dirinya sendiri. Maka salahkan diri sendiri, kata beliau. Jangan salahkan yang lain, tapi salahkan diri kita. Fala yalumanna illa nafsa, yadaka aukata wafuka nafakha. Maka beliau membawakan sebuah perkataan, ya, tanganmu yang mengikat, yang meniup. Ini sebuah ibarat bagi ada seorang yang ingin menyeberangi sebuah sungai, tapi dia nggak bisa berenang. Dia pengen nyeberangin sungai tapi nggak bisa berenang. Terus dia nemuin sebuah alat, ditiup, kemudian diikat kecil alatnya. Lalu dia bisa menyeberangi sebuah sungai dengan alat tersebut, botol atau balonnya kecil, ya. Ditiup sama dia, kemudian diikat. Kemudian dia menyeberangi sungai tersebut dengan alat seadanya, diseberangin, akhirnya tenggelam. Siapa yang mau disalahin? Sungainya? Bukan. Diri dia. Kenapa dia nggak belajar berenang? Kenapa dia tidak mempersiapkan cara agar bisa menyeberangi sungai dengan baik? Maka dia akan tenggelam. Maka dia tenggelam karena ulah dia sendiri. Ya, dia yang niup alatnya, dia yang ngikat, ya dia tenggelam. Fala yadaka aukata wafuka nafakha, tanganmu yang ngikat, mulutmu yang meniup, ya jangan salahin orang lain, salahin diri sendiri. Begitu maksudnya. Paham? Ketika kita tidak bisa memahami ilmu dengan baik, maka jangan salahkan yang lain, salahkan diri kita dulu. Mungkin ada simpul-simpul pengagungan ilmu yang belum kita amal, ya. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka dia mengatakan wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dia. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, bagaimana cara memuliakan ilmu? Bagaimana cara
memuliakan ilmu, maka ini kita yang akan pelajari. Inilah yang akan kita pelajari. Apa saja kiat-kiat agar kita bisa mencapai memuliakan ilmu, agar kita bisa memuliakan ilmu, sehingga ilmu itu bisa kita pelajari. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dia. Taib. Ada kitabnya semua? Kayaknya nggak ada kitab ini. Alhamdulillah, ada PDF ya. Taib. Al-Ma'qidul Awwal. Sekarang kita masuk pada simpul yang pertama. Al-Ma'qidul Awwal. Apa ma'qid? Dia terikat gitu ya. Aqidah, sebuah prinsip. Kalau prinsip itu artinya sesuatu yang harus ada dalam diri kita, dipegang, diikat dengan baik. Makanya di sini dikasih judul Al-Ma'qid, prinsip atau simpul. Simpul yang pertama, Al-Ma'qidul Awwal, apa? Tathiru wi'ail ilmi. Sebelum kita menuntut ilmu syar'i, maka yang perlu diperhatikan pertama kali adalah membersihkan wadah ilmu. Ini wadahnya itu dibersihkan. Selezat dan sesegar minuman apapun, kalau tempat airnya, tempat minumannya itu diambil dari tong sampah yang kotor gitu ya, dari tempat yang menjijikan. Kita mau ngasih minum orang, tapi diambil gelasnya itu dari tong sampah kotor tuh kan ya, kemudian dituang dari air galon yang bersih, dituang gitu kan. Kira-kira mau nggak kita minumnya? Nggak mau, akan terkontaminasi. Air yang bersih itu akan terkontaminasi, jelas ya, air itu akan terkontaminasi. Al-Quran dan hadis itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang mulia, maka dia tidak boleh ditempatkan melainkan di tempat yang mulia juga ya. Dia tidak boleh ditempatkan melainkan di tempat yang mulia. Sebagian orang mungkin menyangka bahwasannya ilmu itu hanya bisa didapat dengan apa? Kecerdasan. Benar nggak? Memang benar. Kecerdasan itu merupakan bagian terpenting dalam meraih ilmu. Makanya ada sebuah syair dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam diwannya beliau mengatakan, ada yang hafal nggak? Akhi, lan tanal ilma illa bisittatin sa'umbik tafsiliha bibayanin. Apa yang pertama? Siapa yang hafal? Wahai saudaraku, lan tanal ilma, kalian tidak dapat ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, aku akan mengabarkan kepadamu rincian-rinciannya ya. Yang pertama apa? Kaun, kecerdasan. Imam Syafi'i menyebutkan dzakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu usbatuluz zamanin. Zakaun, kecerdasan. Wa hirsun, ada kemauan yang keras. Wa ijtihadun, ada kesungguhan. Wa suhbatu ustaz, guru yang bimbing. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun, buah bekal, ada bekal, ada biaya yang harus kita keluarkan. Sebagaimana para ulama dahulu mengeluarkan biaya-biaya untuk membeli buku, untuk membeli pena, untuk membayar gurunya, dan seperti itu biaya kendaraan. Wa suhbatu ustadzin, ada guru yang bimbing yang gak otodidak. Kemudian terakhir apa? Wa tuluz zaman, waktunya. Sebagaimana Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad itu udah jadi Amirul Mukminin fil hadis, tapi kemana selalu bawa pena sama kertas. Dikatakan, wahai Imam, kau telah menjadi ulama besar, tapi masih aja nut ilmu, udah tua gitu kan. Kata Imam Ahmad apa? Ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama pena sampai mati, kuburan. Terus untuk ilmu meskipun sudah dipanggil sebagai ulama besar. Nggak usah malu. Kadang-kadang sebagian dari kita tuh gengsi untuk ilmu, padahal kita belum bisa belajar Quran. Gengsi, takut gurunya. Belajar bahasa Arab, gengsi. Lihat Imam Ahmad, ya,
barah ilal maqbarah, bersama pena sampai ke tempat sampai ke kuburan gitu ya. Nah ini Al-Imam Syafi'i mengatakan tadi yang pertama zakatun, tapi menurut ilmu atau mendapatkan ilmu dengan kecerdasan itu bukan satu-satunya kunci. Betapa banyak orang yang cerdas tapi zalim. Betapa banyak yang cerdas kafir. Lihat, orang-orang kafir banyak yang cerdas. Banyak yang cerdas orang kafir. Filsuf-filsuf itu banyak yang cerdas. Ya. Antum tahu ada orang Belanda yang diutus belajar ke Mekah dan Madinah, belajar pada ulama, orang kafir diutus, ya, dia orang Belanda diutus untuk belajar bahasa Arab, menghafal Quran. Diutus kemana? Untuk belajar Islam ke Saudi. Kemudian setelah itu, setelah lulus dikirim ke Aceh. Masih ingat nggak siapa namanya? Snow. Nama ini siapa di Indonesia? Kiai Haji siapa? Ada yang tahu nggak? Abdul Ghaffar. Ya, dia menjadi orientalis. Hafal Quran, cerdas, bahasa Arabnya fasih. Belajarnya langsung ke Madinah sama ulama-ulama. Dicek, oh ini bener nih, dia pura-pura masuk Islam, tujuannya buat menghancurkan Islam. Lihat, cerdas. Tapi kecerdasan itu bukan satu-satunya cara mendapatkan ilmu. Banyak orang yang cerdas, ya. Kecerdasan itu penting ya. Maling yang cerdas sama maling yang kecerdas sama beda, ya. Maling yang cerdas sama maling yang kecerdas itu beda. Kalau maling yang kecerdas itu dia paling cuma ngambil sendal atau ngambil kotak amal itu kan. Maling yang cerdas itu dia mengambil uang ratusan miliaran, uang negara, itu maling yang cerdas tuh, berdasi. Itu maling yang cerdas. Lihat, apa yang salah? Kecerdasannya. Yang salah itu wadah ilmunya. Apa yang salah? Wadah ilmunya yang salah, yang belum bersih. Maka kecerdasan itu bukan satu-satunya. Yang paling penting dari hal itu semua adalah wi'a'ul ilmi, wadah ilmu. Makanya Syekh menyampaikan prinsip yang pertama yang harus difahami, yang harus diamalkan oleh orang yang ingin memuliakan ilmu adalah membersihkan wadahnya. Apa wadah ilmu? Wa huwal qalbu. Jadi wadah ilmu itu yang pertama hati. Ini hatinya dulu dibersihkan. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sesuatu yang sangat mulia dan sangat berharga. Tidak boleh ditempatkan di tempat yang kotor. Kita ingin ilmu, kita dengarkan ilmu, maka ilmu itu akan diserap ke dalam hati kita. Ketika hati seseorang kotor, maka ilmu itu akan mental. Ilmu itu akan hilang. Gak bisa masuk. Antum pernah dengar syairnya Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan tentang buruknya hafalan beliau. Beliau pernah mengatakan demikian: syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi annal ilma nur wa la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i apa? Aku pernah mengadukan kepada guruku Al-Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Lihat, maksiat yang beliau lakukan berefek kepada hilangnya ilmu, berdampak kepada lupanya ilmu. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Kita tahu bagaimana luar biasanya hafalan Imam Syafi'i. Udah luar biasa aja dianggap masih dibilang saya lupa, buruk hafalan saya. Pernah begitu beliau mengatakan. Bagaimana dengan kita? Apa yang beliau lakukan? Ya, syakautu ila nafsi, sakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil. Sakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadukan kepada Al-Imam Waqi tentang su'a hifzi, tentang buruknya hafalanku. Maka Al-Imam Waqi mengatakan annal ilma nurun, ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya. Nah ini dia. Berarti yang pertama yang wajib kita bersihkan adalah wadahnya ilmu. Apa itu wadahnya ilmu? Yaitu hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Wa idza izdadat taharatuhu
izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Beliau mengatakan ilmu itu bisa masuk sesuai dengan kadar kesucian hati. Ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kita berdasarkan atau sesuai dengan kadar kesucian hati. Semakin suci sebuah hati, maka makin besar pula daya serapnya terhadap ilmu. Semakin suci sebuah hati, maka makin besar pula daya serapnya terhadap ilmu. Maka kata beliau, barang siapa faman arada hiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Barang siapa yang ingin menggapai ilmu, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, hendaklah dia hendaknya dia menghiasi batinnya dan mensucikan hatinya dari segala bentuk kotoran. Ya, barang siapa yang ingin menggapai ilmu, maka hendaknya dia menghiasi batinnya dari segala bentuk kotorannya. Maka beliau mengatakan selanjutnya, fal ilmu jauharun latifun la yasluhu illa lil qalbi nadhif. Ilmu itu ibarat permata yang sangat berharga. Ilmu itu ibarat mutiara atau permata yang sangat berharga, di mana dia tidak boleh atau tidak pantas disimpan kecuali pada tempat yang berharga, kecuali pada tempat yang bersih. Lihat bagaimana perkataan beliau, ilmu itu ibarat mutiara yang berharga, bahkan lebih berharga dari mutiara. Ilmu itu lebih berharga daripada mutiara, lebih berharga daripada harta. Kita bisa mengetahui hal ini dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan, beliau menuliskan tentang perbedaan antara ilmu sama harta. Kalau ilmu, kita yang dijaga oleh ilmu. Kalau harta, kita yang akan menjaganya. Lihat, ilmu itu warisan para nabi, harta warisan para raja. Banyak, ya. Maka ilmu itu adalah mutiara yang berharga, bahkan lebih berharga daripada mutiara. Tak pantas disimpan kecuali pada tempat yang bersih. Ya, tidak boleh disimpan kecuali pada tempat yang bersih. Maka bagaimana kita bisa mengetahui, ya, bagaimana kita bisa mengetahui tempat itu bersih atau tidak? Maka beliau selanjutnya melanjutkan, wa taharatul qalbi tarji'u ila aslaini 'azimaini. Sucinya sebuah hati itu kembali kepada dua pokok, kembali kepada dua hal ini. Seseorang itu dikatakan hatinya suci, hatinya bersih apabila di dalam hatinya bersih dari dua kotoran. Kotoran yang pertama, ahaduhuma taharatuhu min najasati syubuhat. Ya, ini dia. Maka kata beliau, apa kotoran yang pertama? Kotoran yang pertama itu hendaklah dia membersihkan dirinya dari najis-najis atau kotoran-kotoran syubhat. Maka seseorang yang menuntut ilmu masih banyak syubhat di kepalanya, itu sulit mendapatkan ilmu. Syubhat itu apa? Syubhat itu kerancuan dalam berpikir. Syubhat itu akan melahirkan kesyirikan. Syubhat itu akan melahirkan kebid'ahan. Dia belajar ilmu tapi masih banyak syubhat di sini, nggak bisa masuk. Ya, nuntut ilmu masih banyak syubhat di kepalanya, susah diterima. Dibantah lagi, tidak bisa diserap ilmunya. Itu yang pertama. Syubhat akan melahirkan kesyirikan. Syubhat akan melahirkan kebid'ahan. Lihat bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu tapi masih ada syubhat di kepalanya. Dia akan serang sana, serang sini, ngebom sini. Dia untuk ilmu, hafal Quran enggak? Hafal Quran. Ya kan? Lihat tadi Snoke, Christian Snoke. Dia nuntut ilmu tapi masih ada syubhat di kepalanya. Ya, hatinya masih ada syubhat sehingga ilmu itu diselewengkan sama dia. Banyak orang yang hafal Quran tapi zalim. Yusuf kurang baik terhadap Al-Quran. Hafal Quran, cinta sama Al-Quran. Bahkan tanda-tanda dalam Al-Quran kita kenal, tanda juz, ya,
tanda juz tuh, tanda bintang, itu dedikasi dari Hajjaj bin Yusuf. Kemudian adanya tanda-tanda harokat, itu atas perintah dari Hajjaj bin Yusuf. Ya, Hajjaj bin Yusuf memerintahkan kepada gubernurnya Abdul Malik bin Marwan, ya, kemudian Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Nasr bin Asim al-Laitsi dan Yahya bin Ya'mur agar mencari sebuah tanda sehingga orang-orang ajam itu bisa baca Quran. Apa yang ditemukan oleh Yahya bin Ya'mur dan Nasr bin Asim al-Laitsi? Ditemukan sebuah tanda yang kita kenal dengan titik naqtul i'jam. Ba titiknya 1, ta titiknya 2, sa titiknya 3. Lihat, Hajjaj bin Yusuf cinta Al-Quran tapi zalim, membunuh para sahabat, membunuhi para ulama, zalim. Taib. Nah ini dia. Ini yang pertama, hendaknya seseorang yang ingin mendapatkan ilmu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syubhat. Wal akharu, yang berikutnya, yang kedua, taharatuhu min najasati syahawat. Hendaklah seseorang membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syahwat. Syahwat ini apa syahwat? Ya, hawa nafsu. Syahwat ini melahirkan apa? Kalau tadi syubhat melahirkan bid'ah, kalau syahwat melahirkan maksiat. Contohnya apa? Perzinahan, kemudian takabur, sombong, ya, riya, sum'ah, itu syahwat semua. Merendahkan orang lain, itu syahwat. Lihat, mungkin diantara kita ini tidak bisa memahami ilmu dengan baik karena ada dua kotoran ini. Nuntut ilmu tapi tujuannya ingin pamer, nuntut ilmu tapi tujuannya ingin merendahkan orang lain, nuntut ilmu tapi ingin dipuji oleh orang lain, nuntut ilmu tapi ingin meraih gelar atau lain sebagainya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Baik. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Ta'dhim al-Ilm. Ya, sebelum salat tadi kita sudah membacakan dari perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala bahwasanya hati itu merupakan tempat penyimpanan ilmu. Hati merupakan tempat penyimpanan ilmu. Dan ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan kotoran. Bahwasanya ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan kotoran. Dan kotoran hati itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Ya, seseorang yang menuntut ilmu namun masih memiliki kotoran syubhat, maka ilmu itu tidak akan bisa masuk. Ada syubhat-syubhat di kepalanya. Makanya bagaimana kita perhatikan orang-orang yang masih memiliki syubhat di kepalanya, itu akan melahirkan kebid'ahan, kesyirikan dan lain sebagainya. Mereka melakukan perbuatan tersebut karena dari salah dalam menyimpulkan ilmu, salah dalam mengambil dalil, salah dalam beristimbat, ya, sehingga melahirkan kekeliruan-kekeliruan. Kemudian kotoran yang kedua adalah kotoran syahwat. Nah ini kotoran syahwat ini seperti penyakit riya, sum'ah, ya, ingin dipuji, kemudian merendahkan orang lain. Ini penyakit, ini merupakan penyakit yang mesti dihilangkan dalam diri kita semua. Kemudian beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ila wasakhi thawbika fastahi min nadharillahi ila qalbika wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Kita kadang malu gitu ya, kalau kita malu dilihat sama orang pakai baju
yang penuh sama kotoran, malu nggak? Kadang kita gini, datang keluar atau ke masjid, tapi pakaiannya lusuh dengan kotoran gitu. Dan itu kita merasa malu dengan orang lain. Makanya beliau mengatakan, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ila wasakhi thawbika. Antum malu kadang-kadang ya. Kita malu ketemu sama orang dengan pakaian yang kotor. Tapi kenapa kita nggak malu dilihat sama Allah dengan hati yang kotor? Gitu. Ya. Apabila engkau malu, kata Syekh, dari pandangan makhluk yang semisal denganmu, teman-teman ngeliatin kita, ya, dengan teman sebelah kita ngelihat kita pakaiannya penuh dengan kotoran, ya, kita malu dengan makhluk yang semisal dengan kita, dari kotoran yang menempel pada baju kita malu. Maka beliau mengatakan, hendaklah engkau lebih malu terhadap pandangan Allah kepada hatimu yang penuh dengan kotoran syahwat, kotoran syubhat, penuh dengan dosa-dosa, ya. Sungguh di situ terdapat berbagai macam penyakit, keburukan, dosa-dosa dan kesalahan. Nah, ini dia. Makanya tadi Imam Syafi'i mengatakan apa? Kepada Imam Waqi, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku mengadukan kepada guruku Al-Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, tentang buruknya hafalanku. Annal ilma nurun wal nurahi la yuhdal 'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Ilmu ini berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan ke dalam hati-hati orang yang penuh dengan dosa dan maksiat. Ilmu ini gak akan bisa kita kuasai, gak akan bisa kita fahami kalau dalam hati kita itu masih banyak kotoran-kotoran, masih banyak dosa-dosa, masih banyak penyakit, masih banyak kesalahan-kesalahan. Maka perbanyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Abdullah bin Ibnu Mubarak, antum tahu Abdullah bin Mubarak? Abdullah bin Mubarak anak dari seorang penjaga kebun delima. Paling kan kisahnya, ya. Dia menjaga, namanya Abdullah, namanya Mubarak. Dia menjaga kebun tersebut dengan sangat amanah gitu. Pada suatu hari pemilik kebun itu meminta kepada Mubarak agar diambilkan buah yang manis. Kemudian Mubarak membawakan buah tersebut kepada majikannya. Setelah dicobain sama majikannya, buahnya sepet. Kata majikannya, emang antum nggak dicobain dulu nih buah gitu kan? Emang nggak dirasain dulu buahnya? Kok bisa saya dikasih buah yang asam sepet gitu? Apa kata Mubarak? Engkau memerintahkan kepadaku, engkau memperkerjakan kepadaku hanya untuk menjaga kebun ini, untuk memetik dan sebagainya, tapi engkau tidak memberikan izin kepadaku untuk memakan buah ini. Majikannya nggak percaya, masa iya kerja udah lama begini nggak pernah nyobain sama sekali gitu. Masa dia udah kerja jaga kebun delima tapi nggak tahu mana delima yang manis sama delima yang pahit gitu, yang asam. Dia bersumpah aja nggak pernah makan sama sekali karena dia tidak pernah diberikan izin untuk memakan buah tersebut. Akhirnya majikannya punya anak perempuan, ya, yang cantik dan solihah, dan bertanya kepada Mubarak, siapa kira-kira yang cocok buat anak saya? Ya, singkat cerita akhirnya anak tersebut dinikahkan kepada Mubarak dan lahirlah Abdullah yang di kemudian hari menjadi seorang ulama besar, kita kenal dengan Ibnul Mubarak. Ya, ini dia kisahnya. Nah, Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa yutbi'uha dhulla idmamuha. Dan senantiasa melakukan dosa itu bisa, kalau kita terus menerus melakukan dosa itu bisa bisa menggelapkan hati kita gitu ya. Jadi kata beliau, wa khairu li nafsika isyanuha, dan yang terbaik bagimu ialah memaksiatinya, ialah meninggalkannya, ya. Wa taraktu dzunuba hayatul qulubi, meninggalkan dosa-dosa itu bisa menghidupkan hati, dan yang terbaik bagimu ialah meninggalkannya. Ini dia, ini
perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Jadi aku melihat dosa itu bisa mematikan hati, dan terus menerus melakukan dosa bisa menggelapkannya. Meninggalkan dosa itu merupakan kehidupan bagi hati, dan yang terbaik bagimu adalah meninggalkannya. Taib. Nah ini dia. Jadi dosa-dosa ini yang mengakibatkan kita semua sulit untuk memahami ilmu. Dosa-dosa ini yang mengakibatkan bagi kita semua tidak bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, terhalang dari banyaknya dosa-dosa dan maksiat. Terlebih di zaman sekarang, dengan begitu mudahnya kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Ya, ada alat yang kita pegang sekarang, ada handphone, yang dengan mudah seseorang itu terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, fa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, tidak melihat kepada harta-harta kalian. Allah itu tidak melihat kepada fisik kita, tidak melihat kepada harta-harta kita, ya. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bukan dari kayanya atau miskinnya, bukan dilihat dari gantengnya atau jeleknya, hitam atau putih tubuh kita, kemudian apakah kita naik sepeda ataukah naik motor, apakah sendalnya bagus atau jelek. Tidak, itu bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan kita semua. Buat apa punya mobil mewah, punya motor yang bagus, tapi tidak pernah hadir dalam masjid? Lebih baik seseorang yang memiliki sepeda ontel, tapi dia senantiasa datang ke masjid. Nah, itu lebih baik. Makanya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan amal kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahal. Nah, ini perkataan yang sangat indah, ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang mensucikan hatinya, man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla, barang siapa yang mensucikan hatinya, maka ilmu itu layak untuk menetap di situ. Ya. Jadi bagaimana agar ilmu ini bisa menetap dalam hati-hati kita? Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, tinggalkan dosa-dosa, maka ilmu itu akan bersedia menetap di hati-hati kita. Man tahara qalbahu fihi al-ilmu halla wa man lam yarfa' minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahal. Dan barang siapa yang tidak membersihkan hati dari kotorannya, bahkan dibiarin, ya, jadi hatinya itu, dirinya itu dibiarin aja melakukan dosa-dosa, membiarkan dirinya terjerumus ke dalam dosa, tidak mau bertobat kepada Allah, maka ilmu itu tidak akan menetap. Maka kata beliau, ilmu itu tidak akan menetap di dalam hati-hati kita. Wartahal, ilmu itu tidak akan menetap di situ. Berkata Sahal bin Abdullah, qala Sahl bin Abdullah, haramun ala qalbi ay yadkhulahu an-nuru wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah azza wa jal. Haram atas hati manapun, haram atas hati manapun untuk cahaya ilmu, untuk cahaya masuk ke sana, selagi di situ ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Haram atas hati manapun untuk cahaya masuk ke sana, selagi di situ ada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini, Al-Qur'an dan Sunnah, adalah sebuah cahaya. Maka cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka di sini mari kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati-hati kita dari segala macam bentuk kotoran yang dapat mencederai, yang dapat menjadikan ilmu itu tidak bisa menetap dalam hati kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sambung atau cukup sampai sini? Cukup. Baik. Ada perkataan yang menarik seperti disampaikan dalam kitab Syarah Ta'zimul Ilm. Beliau mengatakan,
ini ada 20 ini ya. Ini kita ada 20 prinsip. Di bab pengantar kata beliau, wa qalilun yabqa fayanfa' wa qalilun yabqa fayanfa' khairun min katsirin yulqa fayurfa'. Apa maknanya? Ya, sedikit tapi kekal dan bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi enggak ada manfaatnya gitu. Jadi kita belajar sini pelan-pelan, kita belajar bertahap, sedikit demi sedikit, ya. Yang penting bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, itu yang paling penting ya. Bisa kita pahami dengan baik, karena beliau membuat prinsip-prinsip ini 20 prinsip dalam rangka agar bisa dihafalkan, kemudian difahami, dan yang paling penting bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Taib hadallahu a'lam bissawab. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan. Semoga teman-teman berikutnya ada kitabnya ya. Kalau ini ada di Google, download aja PDF-nya. Judulnya Memuliakan Ilmu. Itu ada punya Ustaz Abdul Zain hafizahullah taala. Gimana? Cukup? Ada yang ingin didiskusikan? Jika tidak ada, maka kita akan akhiri. Terakhir kami ingin menyampaikan bahwasannya sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mulia, apabila ditempatkan di tempat yang kotor, maka hal tersebut akan terkontaminasi. Ya, ini nasihat penting dari beliau bahwasanya sesuatu yang memiliki nilai kemuliaan, sesuatu yang sangat berharga, apabila diletakkan di tempat yang penuh dengan kotoran, maka yang berharga tersebut, yang mulia tersebut akan terkontaminasi dari kotoran-kotoran. Sebagaimana air putih jika diletakkan di tempat, di gelas-gelas yang kotor, maka air itu akan tercemar dari kotoran-kotoran, dari bakteri atau orang-orang itu enggan untuk meminumnya. Kita semua diberikan yang telah kita pelajari dan telah kita pahami. Allahu a'lam bissawab. Kita akhiri subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.